Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar IPA kelas 7 dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Nah, tentu kalian pernah mengamati sesuatu di sekeliling kalian, atau mengamati mungkin bentuk wajah kalian, atau mengukur berat badan atau tinggi badan kalian. Nah, itu adalah bagian dari pengamatan dalam IPA. Nah, sebelum mulai belajar, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan dibaca yang di atas nih ya, Nanda. Oke. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sebelum mulai, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Objek IPA dan pengamatannya untuk IPA kelas 7. Menurutmu, untuk apa kita belajar IPA? Agar pintarkah? Bisa meraih cita-cita, atau biar terlihat keren saja ya. Oke, sekarang kita lihat apa manfaat belajar IPA. 1. Meningkatkan kualitas hidup, misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya mengapa bisa terjadi siang dan malam. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Keempat, berpikir logis dan sistematis, misalnya jika data warnanya seperti ini, apa kesimpulannya? Objek IPA. Objek IPA adalah seluruh benda di alam baik yang hidup maupun yang tak hidup, dari yang berukuran sangat kecil hingga yang terbesar. Contohnya, yang terkecil adalah virus dan bakteri. Kemudian ada makhluk hidup, kemudian ada makhluk tak hidup atau benda-benda. Kemudian ada yang namanya larutan. Dan yang paling besar dari objek IPA adalah jagat raya ini. Penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA ada 3 tahapannya. 1. Pengamatan, yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan, yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar. 1. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara pertama, pengamatan kualitatif menggunakan alat indera, yaitu dengan mencium, melihat, merasakan, meraba. Yang kedua, pengamatan kuantitatif menggunakan alat ukur seperti stopwatch, penggaris, timbangan, termometer, dan lain sebagainya. Yang kedua, inferensi atau penjelasan, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Yang terakhir, komunikasi dilakukan dengan cara pertama bisa lisan langsung, secara langsung, atau dengan tulisan berdasarkan gambar, tabel, bagan, dan sebagainya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran IPA kita tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Kalian masih ingat tidak? Ada 3 keterampilan proses dalam IPA. Yang pertama, pengamatan. Kedua, inferensi. Ketiga, komunikasi. Betul. Jadi itulah 3 keterampilan proses yang harus kalian ingat. Mungkin sampai di sini dulu Ananda, materi kita hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.